Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang transformasi geometri dalam matriks. Di sini kelompoknya ada Faisal Maulida, saya, Muhammad Anan Kausar, sama Sifa Kolbiah. Selanjutnya, eh, dilanjutkan pengertian transformasi geometri oleh Sifa. Mending. Pengertian transformasi geometri. Transformasi geometri adalah proses perubahan posisi, orientasi, atau ukuran suatu objek geometri pada bidang atau ruang. Perubahan ini mencakup translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi yang semuanya dapat dinyatakan dalam bentuk matriks. Matriks mempermudah representasi matematis dari transformasi sehingga memungkinkan penghitungan dan visualisasi yang lebih efisien. Transformasi geometri sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti desain grafis, animasi, pemrosesan citra, pengenalan pola, dan analisis data dalam ruang multidimensi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama yaitu ada translasi yang memindahkan objek dari suatu lokasi ke lokasi lain tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Yang kedua refleksi yang mencerminkan objek terhadap garis tertentu. Yang ketiga rotasi yang memutarkan objek dengan sudut tertentu terhadap titik tetap. Yang keempat dilatasi yang mengubah ukuran objek dengan faktor skala tertentu. Selanjutnya, translasi. Translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada objek geometri sejauh dan searah dengan vektor translasi HK. Objek tidak berubah bentuk atau ukuran, hanya berpindah posisi. Rumusnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan XY plus HK, di mana HK adalah vektor translasi. Refleksi. Refleksi adalah transformasi geometri yang mencerminkan suatu objek terhadap garis tertentu, seperti sumbu X atau Y, menghasilkan bayangan dengan posisi simetris. Rumusnya yaitu refleksi, kalau yang refleksi sumbu X, X aksen dan Y aksen sama dengan 10 min 1 XY. Refleksi sumbu Y, X aksen, Y aksen sama dengan min 10,0,1 XY. Ya, itu selanjutnya rotasi. Rotasi adalah transformasi geometri yang memutar suatu objek sebesar sudut theta terhadap titik pusat. Biasanya 0,0 objek berputar dalam arah searah atau berlawanan dengan jarum jam tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Rumusnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan cos theta min sin theta. Sin theta cos theta XY. Keterangannya itu XY itu koordinat awal, X aksen sama Y aksen koordinat setelah rotasi, theta adalah sudut rotasi dalam radian, arah rotasi yaitu berlawanan arah jarum jam jika theta lebih besar dari 0. Searah jarum jam jika theta lebih kecil dari 0. Selanjutnya ada dilatasi. Dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu objek dengan memperbesar atau memperkecil berdasarkan faktor skala K tanpa mengubah bentuk atau orientasinya. Rumusnya adalah X absen, Y absen sama dengan K00 K XY.
Selanjutnya itu contoh soal transformasi geometri dalam matriks. Contoh soal pertama yaitu translasi. Delta ABC ditranslasikan dengan translasi T 6,2 ke bayangannya delta A aksen, B aksen, C aksen. Tentukan koordinat titik A aksen, B aksen, dan C aksen jika A min 5,-1, B min 4,2, dan C min 1,-2. Jawabannya yaitu delta ABC ditranslasikan H, matriks HK, delta A aksen, B aksen, C aksen. X, yang menjadi X, Y ditranslasikan dari 6, 2 menjadi X aksen, Y aksen. X aksen atau menjadi X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah 6 dan 2. Sehingga hasilnya itu A aksen sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan min 5 min 1 tambah 6, 2 menjadi 1, 1. B aksen sama dengan XB aksen, YB aksen sama dengan min 4, 2 tambah 6, 2 ditambah menjadi 2 dan 4. C aksen sama dengan menjadi X C aksen, Y C aksen sama dengan min 1, min 2 ditambah 6 dan 2. Yang hasilnya menjadi 5 dan 0. Contoh soal kedua yaitu refleksi. Diketahui delta ABC dengan A min 3,5, B 6,7, dan C 8,3 ditentukan koordinat bayangan delta ABC oleh pencerminan terhadap sumbu X. Jawabannya itu delta ABC direfleksikan menjadi delta A aksen, B aksen, C aksen, sama seperti translasi. Cuma yang ini agak sedikit berbeda, jadi hasilnya Y X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 1 min 1, 0, 0 min 1 dikalikan dengan XY. Hingga hasil menjadi X A aksen, X B aksen, X C aksen, Y A aksen, Y B aksen, Y C aksen sama dengan 1, 0, 0 min 1 dikalikan dengan min 3, 6, 8, 0 min 1, 5, 7, 3. Yang hasilnya menjadi min 3, 6, 8, min 5, min 7, min 3. Jadi koordinat titik A aksen yaitu min 3, min 5, B aksen 6, min 7, dan C aksen 8, min 3. Oke, selanjutnya yaitu soal ketiga tentang rotasi. Jadi tentukan bayangan titik P 81 jika dirotasi pada pusat A 2, 3 dengan sudut rotasi 90 derajat. Jawabannya B81 dijadikan kopi absen, X absen sama Y absen. X absen, Y absen sama dengan cos 90 derajat, sin 90 derajat, min sin 90 derajat, cos 90 derajat, 8 dikurang 2, 1 dikurang 3, ditambah 2, 3, sama dengan 0, 1, min 1, 0, 6 min 2, ditambah 2, 3.
sama dengan 26 ditambah 23. X absen sama Y absen sama dengan 49. Jadi koordinat P absen sama dengan 9. Selanjutnya itu contoh soal keempat tentang dilatasi. Sebuah segitiga ABC dengan titik sudut A 44, B 80, dan C 46 mendapat dilatasi terhadap titik 0, titik O 00 dengan faktor skala 1/2. Tentukan bayangan titik-titik sudut segitiga ABC. Jadi jawabannya XY dijadikan ke X absen, Y absen, lalu XA absen, XB absen, XC absen, YA absen, YB absen, YC absen, sama dengan 1/2, 0, 0, 1/2, 4, 8, 4, 406, sama dengan 242, 203. Jadi A absen 22, B absen 40, dan C absen 23. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 11. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.